Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, anak-anak cerdas, hari ini kita akan belajar kembali bersama Ibu. Namun sebelumnya, yuk kita baca doa dulu. Berdoa mulai. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tema 2 subtema yang pertama di pembelajaran yang pertama. Muatan pelajaran pada materi pembelajaran pertama ini ada 3 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Di pembelajaran Bahasa Indonesia ini, kalian akan belajar mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks secara visual. Apa itu teks visual? Teks visual adalah sebuah rangkaian proses penyampaian informasi atau pesan kepada pihak lain dengan menggunakan media gambar. Nah, anak-anak, mari kita amati gambar berikut ini. Nah, anak-anak, sudah terlihat kan gambarnya? Yuk kita amati. Setelah kalian mengamatinya, silahkan selanjutnya kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Dan apa manfaat lain matahari bagi kehidupan sehari-hari? Gambar tersebut menceritakan manfaat sumber matahari bagi manusia dan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Pada gambar tersebut nampak seorang ibu yang sedang menjemur pakaian. Selanjutnya ada seorang anak yang berolahraga dan bayi yang sedang dijemur serta pohon yang sedang melakukan proses fotosintesis. Anak-anak pasti sudah mengetahui bahwa matahari bermanfaat bagi semua makhluk hidup. Bagi manusia, matahari bermanfaat untuk kesehatan tubuh sebagai sumber listrik tenaga surya dan membantu proses pertanian dan perkebunan. Sedangkan bagi tumbuhan, matahari bermanfaat untuk berfotosintesis sehingga dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Sedangkan bagi hewan, matahari bermanfaat untuk menjaga suhu tubuh dan kesehatan. Untuk membuktikan kemanfaatan matahari, mari kita lakukan uji coba di luar kelas. Ambil 2 helai tisu, 2 helai kertas, dan 2 helai sapu tangan. Selanjutnya, jemur sehelai tisu, sehelai kertas, dan sehelai sapu tangan di tempat yang tersinari oleh matahari dan bagian yang lainnya di tempat yang teduh. Selanjutnya, amati apa yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Nah, anak-anak, sambil menunggu prosesnya, yuk kita baca dulu kisah Ali si biji energi. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Setelah kita membaca kisah Ali si biji ajaib, kita bisa tahu bahwa biji ajaib tersebut adalah biji jagung yang sangat bermanfaat baik bagi manusia maupun bagi hewan. Kemudian, mari kita lanjutkan ke pengamatan yang telah tadi kita lakukan.
Berikut hasil pengamatan benda-benda yang disimpan di tempat yang dijemur di bawah terik matahari dan benda-benda yang disimpan di tempat yang teduh. Tisu, kertas, sapu tangan yang disimpan di terik matahari setelah 15 menit itu masih basah, dan setelah 30 menit mulai mengering dan 60 menit sudah kering semuanya. Sedangkan tisu, kertas, sapu tangan ketika disimpan di tempat yang teduh 15 menit masih basah, 30 menit juga masih basah, dan 60 menit mulai mengering dan masih basah. Jadi kesimpulannya, benda-benda yang disimpan di tempat yang disinari oleh matahari itu akan lebih cepat kering dibandingkan benda-benda yang disimpan di tempat yang teduh. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Sumber daya alam pada hakikatnya merupakan hal yang sangat penting. Pemanfaatan sumber daya alam ditentukan berdasarkan kegunaan sumber daya alam tersebut. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam digolongkan menjadi dua bagian, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu tanah, hutan, hewan, dan air. Sedangkan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu bahan tambang mineral logam, bahan tambang mineral bukan logam, dan bahan tambang sumber tenaga energi. Nah, anak-anak, akan banyak sekali dampak yang terjadi apabila kita kekurangan sumber energi. Maka dari itu, mari kita berhemat energi. Ikuti terus pembelajaran di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar pembelajaran kita bertambah semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.